Walimatul Hamis syukuran 4 bulan kehamilan Sarmilah. Halo. Daun salam lafaz sahih. Yang jawab salam saya doain biar banyak duit. Amin. Tatap rumah ada duitnya. Yang mereka kerja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min sulalatin min tin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Hadratil mukarram wal muhtaram, orang tua kita Bapak Kiai Haji Ahmad yang dari Banten. Al mukarram wal muhtaram, guru kita Bapak Kiai Haji Musa Saifullah. Yang saya hormati orang tua kita
disebut dengan Ustadz Gondrong Muda. Saya dipanggil Ustadz Gondrongnya tua katanya, karena memang saya sepantar sama mertuanya Ustadz Hasim, Ustadz Nasruddin. Cuma bedanya kalau Ustadz Nasruddin udah punya cucu, saya belum. Karena waktu di pondok dia mah orangnya rada bengal, rada langar, lamun anak cewek itu suat-suwit baik, kula duduk saking orang lakune, tapi kula mah wonge pendiem. Diudak-udak ning wong wadon mah sedih. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Haji Isdaya dan Bapak Mantri Teddy beserta keluarga besarnya. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin hadirat muslimin muslimat, baik yang udah kawin ataupun yang belum disunat. Semua yang hadir di sini, saya doakan dan aminkan doa saya supaya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kodipit guru dibaca. Timbek amin deh. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Kalau ada di antara kita yang hadir di tempat ini dalam keadaan sakit, Allah angkat penyakitnya. Kalau ada di antara kita yang hadir di tempat ini sedang dalam kesulitan, Allah hilangkan kesulitannya. Kalau ada di antara kita yang hadir di tempat ini belum dapat jodoh, biar cepat dapat jodoh. Sing wis rabi aja amin dah. Wong wadon aja amin bae. Rabi sapa? Dua laki di amin bae ngelakune primen dah. Bapak-bapak sing dua rabi aja amin, bukan tukang rumah dicacar nih rabi ini. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat yang kita minta ataupun nikmat yang tidak kita minta. Sholawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, manusia yang mulia karena dimuliakan oleh Zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak nanti pada yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya, diakui sebagai umatnya, masuk surga bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedurung kula ceramah oli tora baca pantun niki. Oli Bu, oli kok jawab cakep ya. Cakep, bubur. Buah jambu di dalam plastik, cari ikan di dalam rumah. Ibu-ibu, bapak-bapak jangan berisik, ada sahrukan mau ceramah. Emang orang mirip? Mirip orang? Orang senget-senget aja. Aduh. Mirip banget senget ya. Tapi bina-bina. Mirip pada lanang mirip. Pada malam hari ini kita harus berbahagia. Kenapa kita berbahagia? Karena kita kumpul di majelis ilmu.
Majlisul ilmi jannatul mu'min. Majlis ilmu itu adalah surganya orang mukmin. Kalau kita masuk surga, kita harus gembira, kita harus ceria. Begitu juga orang yang masuk di dalam sebuah majlis pengajian, sebuah majlis ilmu, harus ceria, harus gembira. Kalau ada yang terlihat di pengajian kelihatannya pusing, itu berarti di rumah diomelin sama bininya karena minta beli sepeda listrik, kagak punya duit. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berkumpul di tempat ini dengan banyak amalan-amalan yang tadi telah dibacakan dari mulai ayat suci Al-Quran, baca sejarah maulidnya baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan di mana di suatu tempat dibacakan sejarah maulidnya baginda Nabi Muhammad SAW, maka di situ Allah turunkan rahmat dengan jumlah yang tiada terhingga. Kalau di suatu tempat dibacakan sejarah maulidnya baginda Nabi, maka di situ Allah turunkan rahmat yang begitu banyak. Saking banyaknya tidak ada satupun malaikat yang mampu untuk menghitungnya. Tapi kalau di suatu tempat Allah turunkan hujan, masih ada malaikat yang bisa menghitung berapa tetes air yang jatuh dari langit ke bumi. Sedangkan di tempat ini berapa banyak Allah turunkan rahmat, tidak ada satupun yang mampu untuk menghitungnya. Mudah-mudahan rahmat tersebut untuk keluarga Sohibul Bait wabil khusus dan umumnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Malam hari ini kita diundang dalam acara Walimatul Haml, yaitu memperingati kehamilan dari Adinda Sarmilah, istri dari Mantri Teddy. Mantri Teddy bilang sebelum bulan puasa, Kang Ustaz, ntar saya habis lebaran mau ngadain acara 4 bulan. Saya bilang bisa NTT, ternyata bisa juga Teddy. Acara 4 bulan, ada juga yang ngadain acaranya 7 bulan. Terserah mau 4 bulan mau 7 bulan, semua juga bagus. Umpama kalau habis 4 bulan ini nanti 7 bulan ngadain lagi, kagak apa-apa, kagak masalah. Lebih bagus karena saya salah satu orang yang cocok dengan acara seperti ini. Jangan apa-apa dibid'ahin, maulid bid'ah, rajaban bid'ah, 7 bulan bid'ah. Kalau semuanya dibid'ahin, kita kagak silaturahmi, kagak ketemu. Lagian juga job Ustaz bisa berkurang. Betul kagak? Job Ustaz bisa berkurang kalau kagak ada acara-acara begini. Kapan Ustaz anaknya gemuk gara-gara berkah? Bagaimana cara kita supaya mempunyai anak yang soleh dan solehah? Ya caranya seperti ini. Sejak awal pertama pembuatan, di malam pertama itu mau bikinnya harus baca doa dulu. Allahumma jannibnas, Allahumma jannibnas syaitona wa jannibni syaitona ma razaqtana. Apa surah? Jangan dibenar. Biasanya gelabak lubuk banjir, segala pucuk sewek bergawang. Orang sempet doa hafal tapi jarang dibaca. Dari mulai awal pembuatan sudah diawali dengan doa. Begitu usia bayi dalam kandungan 4 bulan 10 hari
telah ditiupkan ruh, kita kumpulkan saudara-saudara kita, guru-guru kita, sahabat kita. Apa yang kita minta dari mereka? Kita minta doanya supaya ibu yang mengandung diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayi yang ada dalam kandungan diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak akan menjadi anak yang soleh kalau laki-laki, anak yang solehah kalau perempuan. Makanya tadi dibacain surat Yusuf, dibacain surat Maryam. Tujuannya apa? Kalau anaknya lahir laki-laki supaya jadi orang yang soleh seperti Nabi Yusuf. Kalau lahirnya perempuan supaya jadi orang yang solehah seperti Siti Maryam. Ustaz, bukan ditambah dibacanya surat Yusuf supaya lamun lahir itu jadi ganteng kayak Nabi Yusuf. Dibacanya surat Maryam itu supaya lamun lahir wadon cakep kayak Siti Maryam. Ari masalah ganteng mah dudu masalah dibacanya surat Yusuf atau surat Maryam, tergantung mbok mamane, tergantung bapak ibune. Senajan dibacanya surat Yusuf wong bapakne ireng ibune ireng nggih. Pengen duwe anak kayak Nabi Yusuf ya angel itu mah. Iya, bener toh ora? Sing penting mah akhlaknya bagus kayak Nabi Yusuf, lamun wadon akhlaknya bagus seperti Siti Maryam. Amin ya Allah ya Rabbal. Hari masalah ganteng cakep mah. Beliau bapaknya ireng, ibunya geseng. Pengen dia anak cakep kayak Siti Maryam. Cakep ya berjaga berapa? Lah itu dulu dah. Jarang anak uang sebatur bingung. Cirama 2 anak 5 anak itu putih-putih. Anak kita lorong itu ireng kabeh. Apa sih rahasianya? Barang di rumah, DP orang bisa melakukan itu. Jadi sejak dalam kandungan anak sudah kita mulai dengan pendidikan. Sebab bulan-bulan mimpi anak bocah umur 7 tahun wis apal 10 juz Al-Quran. Bahkan sampai dibalik dibaca simburit kon diterusaken itu bisa. Diacak surat anu halaman sekian dibaca terusaken bisa. Luar biasa. Mau ditakoni apa jawabnya? Ternyata itu bocah sejak dalam kandungan wis sering diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Makanya uang zaman bengen wis aja ngobrol karo bayi selama berutang. Rabine meteng wis 8 bulan. Turut tentang wetenge ngucis monggo. Jadi di parki kuping bapak niki bari dibisiki nong lamun wadon tong lamun lanang sing sehat sing cepet lahir engkau lamun wis lahir mah pengen ngejaluk apa baik ditubuhkakeun ning abah. Rabine jengkel itu burung lakine ngomong kanan bari tidur guyuk mentut jere bapak uset senong pengen pet ajak pet nong helm ge tak tubuhkakeun. Iku memang anak seperti itu. Kenapa? Karena bayi sing ana ning jero weteng iki wis paham. Setele sing mana HP kan 30 juz Al-Quran iku anak disetel. Dokon weteng ning kene iku. Mulai Al-Baqarah sampai Tabarok, Waqiah, Yasin, An-Nas, kabeh surat. Ayo terus berulang-ulang. Insyaallah engkau mengkonon lahir anaknya itu bakal jadi anak si ahli Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal. Lah iki mah mboke kadang-kadang lagi meteng-metengan wis gede nyekel HP bari keturun tapi sing disetel dulu Al-Quran, sing disetel lagu Siti. Waktu kecil aku tak tahu yang mungil-mungil, ku sentil-sentil
botol tak tahunya pistol. Karena pas lahir itu anak kayak oncit. Orang tahu urung musik main adu-aduan bae. Kenapa? Karena ibu nek waktu meteng suka tiktokan si kono itu kudu adu-aduan bae kok. Ing laka bubuh. Jadi bacalah Al-Quran, baik kita baca langsung setelah HP orang apa-apa, pada baik kita anak nilai keberkahan sebab sejak alam arwah setiap cabang bayi telah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah berkata, wahai cabang bayi, tidakkah aku ini sebagai Tuhanmu? Dijawab, bala syahidna, benar ya Allah. Berarti kehidupan di alam arwah, di alam rahim, mereka pun telah sama seperti kita yang ada di alam dunia ini. Karena alam rahim adalah alam nyata bagi mereka, alam dunia ini termasuk alam gaib. Sebagaimana alam dunia ini alam nyata bagi kita, tapi gaib bagi mereka. Laksana orang yang telah mati di dalam kubur, alam barzakh itu adalah alam yang nyata bagi mereka. Sedangkan bagi kita alam barzakh itu adalah alam gaib. Maka manusia dari alam rahim keluar ke alam dunia, selanjutnya nanti kita memasuki alam barzakh. Itu hanya merupakan sebuah perjalanan. Makanya ada salah satu keterangan dalam kitab hikmah. Dalam kitab hikmah ini supaya manfaat nanti bisa diamalkan bagi kita semua. Diterangkan di dalam kitab hikmah, barang siapa yang ingin punya anak, kemudian anaknya tersebut diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah perzinahan, dijaga oleh Allah daripada dosa berzina sampai dengan akhir usianya. Pertama setelah lahir diadanin kuping kanan, dikomatin kuping kiri, kemudian dibacakan surat Inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Baca satu kali, tiupkan di kuping kanan, insya Allah anak tersebut akan selamat daripada dosa berzina sepanjang hidupnya. Silakan diamalkan buat anak kita, buat cucu kita, saudara kita, buat siapa saja. Keterangan ini ada di dalam kitab hikmah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pengen punya anak yang soleh. Kita pengen punya anak yang soleha. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita menjadi anak yang soleh untuk orang tua kita? Durung. Jelas durung. Ngayah emah cilik-melik kita merepoti wae wong tua. Tekang wis gede sumet jaluk motor, jaluk rapi, durung bisa gawe rumah wong tua disekat. Coba makin repot bagi wong tua, sampai wong tua meneng emper. Ya Allah ya Rabbi, kita kapan harus bisa membalas jasa wong tua kita? Makanya lamun pengen kita duwe anak sing soleh, anak sing soleha, anak sing berbakti wong tua, terutama kita harus menjadi anak yang soleh untuk wong tua kita. Apa maning zaman secik, zaman yang akhir penuh dengan fitnah, penuh dengan kemaksiatan. Untung masih ada perkara-perkara yang dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman di dalam hadis qudsi, inni la'uhimu bi ahlil ardi adaban fanadartu ila umari baiti wa ilal mustaghfirina bil ashar wa ilal mutahabbina fiyah. Panadartu fa'idha nadartu dalika soratu anhum dalikal adam. Kata
Allah di dalam hadis qudsi, ketika aku berkehendak akan memberikan siksa kepada penduduk bumi, maka aku melihat di antara mereka masihkah ada di antara mereka yang meramaikan baitku, yaitu masjidnya Allah. Begitu dilihat oleh Allah, masih ada orang yang sholat berjamaah di masjid. Kemudian yang kedua, wa ilal musabbirina bil ashar. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat masihkah ada orang yang beristighfar di tengah malam. Ternyata masih ada gemercik suara tasbih, tetesan air mata yang mengakui dosa dan kesalahannya. Tetesan-tetesan air mata bagi orang-orang yang berdosa bertobat kepada Allah lebih dicintai daripada orang yang ahli ibadah tetapi dalam hatinya ada kesombongan. Ketika Allah melihat di tengah malam ada beberapa kaum muslimin yang membacakan istighfar astagfirullahaladzim li wal walidayya wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosa kaum muslimin muslimat, sambil bercucuran air matanya mohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosanya dan dosa kedua orang tuanya. Maka Allah menjadi ridho. Wa illal mutahabbina yang ketiga yang dilihat oleh Allah, masihkah ada di antara mereka yang berkasih sayang semata-mata karena Allah, saling cinta karena Allah, saling benci pun karena Allah. Ketika semua itu masih ada di alam dunia ini, Allah berkata, wa idza nadartu dzalika saraftu anhumul adab, maka aku menjauhkan dari mereka siksa tersebut. Alhamdulillah. Makanya kita utang jasa kepada orang yang rajin tahajud, rajin bangun di tengah malam, karena mereka beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim wal walidayya wal jami'il muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku serta dosa kaum muslimin dan muslimat. Padahal kita lagi tidur, tapi dosa kita jadi ampuni dengan sebab apa? Istighfar orang-orang soleh yang tahajud di tengah malam mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah di mana Nabi Musa alaihi salam pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata Allah, wahai Musa, pernahkah engkau berbuat suatu amal yang membuat aku menjadi ridho kepadamu? Dijawab oleh Nabi Musa, ilahi sholaitu laka wa tasaddaqtu laka wa sumtu laka. Ya Allah, Gusti, kapan saya ini sholat karena engkau ya Allah, saya puasa karena engkau ya Allah, saya ibadah karena engkau ya Allah. Akhirnya apa kata Allah? Bukan itu wahai Musa. Kalau kamu melaksanakan sholat itu karena semata-mata kau adalah orang yang beragama. Kalau kau bersodakoh maka sodakohmu akan menjadi cahaya nanti di alam kubur. Kalau kau berpuasa maka puasa akan menjadi benteng dari api neraka. Lalu amal apa yang kau lakukan semata-mata untukku yang membuat aku menjadi ridho kepadamu? Akhirnya Nabi Musa bertanya kepada Allah, ilahi dulluni alayya amalun walaka. Ya Allah, tunjukkan kepadamu amal apa yang membuat engkau menjadi ridho kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hal walaita waliyali, pernahkah engkau saling tolong menolong karena aku? Pernahkah engkau mencintai seseorang karena aku? Maka itulah yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi ridho. Sehingga dalam hadis suci Allah berfirman, al-yawma adzilluhum bidil yawma la dila ilahi. Nanti pada hari kiamat Allah berkata,
Wahai para manusia, siapa di antara kalian saling mencintai karena aku, maka pada hari ini aku akan memberikan pertolongan kepadamu pada saat tidak ada pertolongan kecuali hanya pertolonganku. Maka ini kita berkunjung ke rumah Bapak Mantri Terdi, Bapak Haji Wisjaya sekeluarga dengan semata-mata niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah yang akan membuat Allah menjadi ridho kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Dengan sebab syafaat baginda Nabi, kita semua berharap surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala.